Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya, yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita.
Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam, bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupannya yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Naikkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Naikkan syukurmu, terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, beri syukur, beri puji, sebab Ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, Ku yakin rahmat-Mu besertaku.
Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu resah tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya, amin. Katakan sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu resah tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Come on, yo. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Kuasa Tuhan nyata atas setiap kita, amin. Kuasa Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita, amin. Katakan haleluya. Oh. Woo. Yeah. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai
katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Ketika kuasa-Mu turun atas setiap kami Tuhan, Engkau memampukan setiap kami Allah melewati segala rintangan dan berjalan di dalam kemenangan-Mu Yesus. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari bersama-sama katakan, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. sama-sama. Oh,
penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mengasihi kami. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, kami mendengar. Beri kami telinga seorang murid yang tajam, peka terhadap suara kebenaran. Sehingga setiap kami dijamah oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak dilawat oleh Allah. Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, kami menerima kebenaran firman-Mu dengan iman. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, saya sangat bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kalau kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Ini anugerah yang besar di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya. Pada hari Kamis yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan salah satu dari berkat kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah dicurahkannya Roh Kudus atas setiap orang yang percaya. Untuk apa Roh Kudus dicurahkan atas orang percaya? Tentunya untuk memperlengkapi kita melayani Tuhan. Hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan dengan tema melayani dengan kuasa Roh Kudus. Melayani dengan kuasa Roh Kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang Kristen yang sudah diselamatkan tentu dia dipanggil untuk melayani. Katakan amin. Jadi setelah diselamatkan bukan kita langsung naik ke surga. Untuk apa naik ke surga? Setelah kita diselamatkan justru kita satu tim dengan Yesus. Kita diperlengkapi oleh kuasa Allah yang maha tinggi untuk apa? Melayani. Ambillah bagian pelayanan yang saudara suka. Ambillah bagian pelayanan sesuai dengan talenta kita. Ambillah sesuai dalam pelayanan kita sesuai dengan karunia-karunia yang kita miliki. Jadi kita harus mengambil bagian dalam karunia-karunia itu. Lalu Pak Apin saya tidak bisa, kan ada Roh Kudus memperlengkapi.
Pak Pin, saya tidak punya keterampilan. Ada Roh Kudus yang membimbing. Pak Pin, tapi ya jangan banyak alasan lah mau melayani. Tidak. Kalau mau melayani, Allah akan memperlengkapi kita. Yang percaya katakan amin. Pasti Tuhan memperlengkapi kita. Ya. Melayani dengan kuasa Roh Kudus. Oke. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai dengan ke-5. Jika tidak sempat buka, tidak apa-apa. Kita lihat ayatnya langsung. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi inilah yang Allah kehendaki, yang Allah rindukan. Yesus menyuruh murid-muridnya tinggal, yaitu menantikan janji Bapa di Yerusalem. Mengapa Pak Apin kita tidak boleh melayani? Dan murid-muridnya memang tidak boleh melayani sebelum janji Bapa, yaitu umat Allah, orang-orang yang percaya, terutama murid Tuhan saat itu, harus dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi saya berkata, kepandaian tanpa Roh Kudus tidak ada gunanya. Talenta, kemampuan, keterampilan kita tanpa Roh Kudus tidak ada gunanya. Pak Pin, saya bisa main musik. Main musik tanpa pimpinan Roh Kudus tidak ada gunanya. Sama aja dengan band hijau, band ungu, band coklat, begitu. Nggak ada artinya. Tetapi kalau bermain musik diurapi dengan Roh Kudus akan berbeda. Contohnya apa? Bill Driscoll misalnya. Bill Driscoll tiup trompet, orang lumpuh dapat berjalan. Kalau saya tiup trompet, sakit telinga pasti. Tapi Bill Driscoll tiup trompet, orang lumpuh dapat berjalan. Itu peristiwa nyata, saudara-saudara. Artinya apapun yang kita lakukan, entah bernyanyi tanpa urapan Roh Kudus, apa bedanya dengan penyanyi-penyanyi Ariel Peter Pan? Apa bedanya, saudara-saudara, dengan grup kuburan? Itu sebabnya orang yang percaya harus dibaptis Roh Kudus, harus dipenuhi oleh Roh Kudus, harus dipimpin oleh Roh Kudus, harus dipulihkan oleh Roh Kudus, supaya hidupnya menjadi maksimal. Katakan amin. Dia bisa melayani dengan penuh kuasa. Itu sebabnya pesan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, jangan penginjilan sebelum dibaptis Roh Kudus. Jangan bersaksi sebelum Roh Kudus turun atasmu. Jangan lakukan mujizat, memang tidak mampu kamu tanpa Roh Kudus. Jadi jelas. Orang percaya punya modal yang istimewa, bukan duit. Modal utama. Bukan kemampuan, kepandaian, kepintaran modal utama. Tetapi kuasa Roh Kudus diam dalam diri kita. Dan bila dia diam dalam diri kita, roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia ini. Katakan amin. Kau bisa melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin bila kuasa Roh Kudus yang menaungi seseorang. Itu sebabnya saudara-saudara, Tuhan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Mereka berdoa 10 hari. Dan akhirnya mereka penuh dengan Roh Kudus. Karena sesuai dengan kitab Yoel, ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus sudah dinubuatkan oleh Yoel. Dan digenapi dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Nubuatan kitab Yoel itu. Yang ayatnya berkata kemudian daripada itu akan terjadi. Perhatikan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku. Siapa yang mencurahkan rohnya? Tuhan. Aku akan mencurahkan rohku. Jadi Allah yang mencurahkan roh. Bukan kehendak manusia.
bukan program gereja, bukan program sinode pencurahan Roh Kudus itu. Pencurahan Roh Kudus adalah program Allah secara murni. Kerinduan Allah secara murni. Keinginan Allah yang Allah rindukan terjadi. Apa yang Allah rindukan? Mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Garis bawahi kata semua manusia. Itu target kerinduan Allah. Semua manusia. Yang hadir di sini masih manusia. Berarti kuasa Roh Kudus disediakan untuk siapa? Saudara dan saya. Karena kita masih manusia. Semua manusia. Jadi Roh Kudus ini ternyata bukan hanya dijanjikan buat orang Kristen. Golongan tertentu. Kalau bisa targetnya semua manusia. Mau orang Israel, mau orang Indonesia, mau orang Malaysia, mau orang Australia, mau orang mana. Targetnya semua manusia. Siapa yang disebut manusia itu? Semua manusia itu. Anak-anakmu, laki-laki dan perempuan. Jadi Roh Kudus dicurahkan untuk anak-anakmu. Kadangkala kita berpikir bahwa ibadah yang bagus itu ibadah dewasa. Ibadah umum, ibadah anak-anak ngeribetin. Bikin pusing kepala. Anak sekolah minggu rasanya tidak mendapat janji Tuhan. No. Alkitab bilang, aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan penuh dengan Roh Kudus. Akan bernubuat. Saudara tahu yang bernubuat itu siapa? Nabi. Di perjanjian lama yang boleh bernubuat itu nabi. Tetapi yang bernubuat sekarang Allah memakai tidak hanya nabi. Allah memakai anak-anak dengan karunia nubuat. Katakan amin. Hebat sekali. Pada saat kami bersama-sama mengadakan baptisan Roh Kudus buat anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu ternyata lebih mudah menerima penjelasan, lebih mudah menerima Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus, berbahasa-bahasa yang baru. Mereka menangis luar biasa. Kadang-kadang menangisnya menjerit-jerit. Waktu suruh bersaksi dan bertanya, saya tanya, kenapa kamu menangis? Kamu dipukuli atau banyak masalah atau belum? Enggak, sangat senang om. Penuh dengan Roh Kudus. Anak-anak loh. Di sana dikatakan orang-orangmu yang tua. Terbalik ini, anak-anak ternyata punya potensi bernubuat, punya potensi kenabian, diurapi. Sekarang orang tua mendapat mimpi. Orang-orang tuamu, orang-orang tua kan jalan aja udah susah. Tapi Tuhan rindu di akhir hidupnya, di akhir masa tuanya untuk dipakai Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Jadi Tuhan tidak memandang golongan umur ini. Dia anak-anak Tuhan pakai. Orang tua Tuhan pakai. Dan dipakainya secara luar biasa. Mendapat mimpi, vision. Biasanya orang yang punya mimpi itu orang-orang muda. Mimpimu jadi apa? Cita-citamu jadi apa? Visimu ke depan jadi apa? Presiden. Besok lagi ditanya kamu mau jadi apa? Dokter. Berubah-ubah. Kayak Satria Baja Hitam. Besoknya ditanya lagi mau jadi apa? Gubernur. Gantiin Anies. Besoknya lagi ditanya jadi apa? Polisi. Orang-orang muda itu terlalu banyak mimpi. Tetapi ternyata orang-orang tua juga Tuhan berikan punya mimpi. Seringkali orang tua sudah terbatas kemampuannya, terbatas fisik, terbatas produktivitasnya, terbatas saudara-saudara keilmuannya, sudah terbatas dan orang menyebutnya ketinggalan zaman. Tetapi kalau Roh Kudus memakai, dia tidak dibatasi oleh usia, tua atau muda. Dia bisa pakai.
Jangan putus asa. Kalau sudah tua, Allah bisa pakai. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Teruna-teruna, remaja-remaja, youth, pemuda-pemuda akan mendapat penglihatan-penglihatan. Wow, luar biasa. Lihat, anak-anak, teruna-teruna, orang tua, dari segala golongan usia, Tuhan rindu pakai. Katakan amin. Saudara yang hadir di sini, yakini sebulat-bulatnya, yakini sebesar-besarnya iman saudara, bahwa engkau di segala usia berapapun engkau, Allah rindu memakai engkau untuk menyatakan kemuliaannya. Katakan amin. Yakini, seyakin-yakinnya. Jangan ngomong begini, Pak Ben, mana mungkin Tuhan bisa pakai saya? Saya kan hidup bejat, hidup rusak, hidup hancur, Pak Ben. Saya gagal, Pak Ben. Saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya kepintaran, saya tidak punya talenta, saya tidak punya kepandaian. Bagaimana saya bisa dipakai Tuhan? Bisa asal engkau mau. Tapi saya rusak, Pak Ben. Serusak apa saudara hidup? Allah bisa betulkan, Allah bisa perbaiki, Allah bisa pulihkan. Ada seorang wanita yang gagal menikah. Sampai 5 suami. Saya ketemu banyak pria punya 5 istri. Enggak heran. Tapi ini wanita punya 5 suami. Hebat sekali. Dan laki-laki yang ada di rumahmu itu bukan suamimu, selingkuhannya. Bayangkan. Tapi ketemu Yesus, dia mengalami perubahan. Ketemu Yesus, dia dipakai untuk menjangkau kota Samaria. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Akibat kesaksian wanita rusak ini, Allah bisa pakai secara luar biasa. Saya menantang saudara, siapapun saudara, Allah rindu memakai. Serusak apapun, Allah rindu memakai saudara. Sebejat apapun, Allah bisa pulihkan saudara. Serusak apapun, Allah bisa mengampuni. Allah bisa memakai saudara. Tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Itu perlu diyakini dalam diri kita. Ayat 29 berkata juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Hamba-hamba. Allah memakai tidak dibatasi oleh usia. Tapi Allah memakai juga tidak dibatasi oleh status sosial. Hamba-hamba ini budak-budak. Hamba-hamba ini saudara lebih rendah daripada pembantu-pembantu. Baik pembantu rumah tangga, OB dan sebagainya. Sedangkan hamba-hamba, budak-budak belian itu dipakai Tuhan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Bayangkan. Karunia-karunia Allah memakai hamba-hamba. Saya melayani. Saya melayani sekolah minggu. Waktu saya tantang orang bertobat. Anak-anak bertobat, anak-anak maju. Biasa daerah orang kaya atau perumahan orang kaya. Itu anaknya didampingi oleh suster masing-masing. Kalau anaknya 3, susternya bisa 2 atau 3 susternya. Maju ke depan, bawa anak-anak terima Yesus. Tapi susternya nggak pulang. Saya juga Pak. Loh, maksudnya apa? Saya juga mau terima Yesus. Loh. Jadi pembantu rumah tangga, suster-suster dan yang lain-lain terima Yesus juga. Salah satunya ada seorang anak Tuhan dari pembantu rumah tangga itu. Bukan suster tergolongnya, dia betul-betul pembantu rumah tangga. Enggak berpendidikan. Dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam kesaksiannya dia minta izin kepada majikannya. Dan majikannya itu majelis kami. Jadi minta izin kepada majelis itu. Saya mau pulang. Mau apa kamu pulang? Baru kerja, mau pulang. Saya mau nginjili papa dan mama saya. Di Jawa. Belum bertobat. Saya bilang, wah hebat sekali.
Lalu kamu pulang ke Jakarta tanggal berapa? Tidak tahu. Kalau mama dan papa saya bertobat cepat, saya pulang ke Jakarta cepat. Kalau belum bertobat, saya tetap di sana. Wah, streslah tuan rumah ini. Nggak ada ketentuan. Tapi dia pergi. Akhirnya diizinkan pergi demi misi besar. Sampai di sana, dia memberitahu bahwa saya sudah jadi Kristen. Marahlah seluruh keluarga. Lalu dia pertahankan imannya. Saya jadi Kristen benar. Saya jadi Kristen karena kenal Yesus. Saya jadi Kristen, dia itu berkuasa atas langit dan bumi. Dia kasih tahu. Dan Roh menggunakan dia, memakai dia untuk memberitakan Injil. Sampai saking marahnya papanya ngomong begini. Kalau benar Yesus Isa binti Maryam itu berkuasa, tetangga kita tuh udah belasan tahun lumpuh. Lu doain sembuh. Kalau sembuh, gua percaya Yesus. Itu sampai kelepasan begitu. Papanya, karena saking marahnya sama anaknya. Ayo kita pergi. Jadi ditantangin. Ayo kita pergi. Pergilah mereka serombongan. Keluarga besar ini pergi. Ngikutin perempuan ini. Pembantu rumah tangga ini. Di tengah jalan dia doa, dakdikduk, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan bagaimana saya belum pernah, baru juga jadi Kristen, berdoa juga belum pernah bagus, belum pernah latihan apa-apa. Apa yang perlu saya lakukan Tuhan? Tapi ia pergi juga sampai di sana, terus jalan terus. Sampaikah ke rumah itu? Sambil semua tertawa-tawa tersenyum, nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Ini anak gua kenal, nggak pandai juga, nggak pinter juga. Omong kosong aja, kurang lebih begitu. Akhirnya sampailah kepada orang lumpuh itu. Dan dia jelaskan tentang Yesus. Kapan didoainnya? Kata papa mamanya. Mana kesembuhannya? Enggak. Sambil dia menjelaskan itu, sambil hatinya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus kamu lakukan? Lalu Tuhan berkata, itu ada gelas aqua. Keluarkan sapu tanganmu, basuh seluruh tubuh orang lumpuh itu dengan air itu. Setelah selesai kamu teriak dalam nama Yesus, berjalanlah. Dia lakukan. Lu ngapain mandiin orang, kurang lebih begitu. Ya saudara-saudara ngejek dia semua. Saudara-saudara. Tapi waktu dia basuh, sudah selesai Tuhan. Lalu dia teriak. Aku berkata kepadamu, bangkit, berjalan. Bangkit dia, jalan. Itu papa mamanya langsung sujud, saudara-saudara. Terima Yesus. Tahu-tahu udah balik lagi ke Jakarta. Lu balik lagi? Udah percaya Yesus itu keluarga kamu? Sudah. Kok bisa cepat bagaimana menginjilinya? Ada mujizat, dibilang. Hah? Mujizat apa itu? Saya doain orang lumpuh berjalan. Itu nggak ada yang percaya loh. Yang di Jakarta itu. Serius loh? Iya. Dia bersaksi di gereja. Saya dengar. Saya bilang begini, saya aja yang ngedoain kamu. Belum pernah berdoa buat orang lumpuh dapat berjalan. Kamu dipakai luar biasa. Jelas, Allah bisa memakai siapa saja. Tidak tergolong status sosial. Keadaan saudara seperti apa? Kepandaian saudara seperti apa? Sebab Allah mempermalukan orang-orang pintar dengan cara memakai orang-orang bodoh. Hebat. Allah tidak dibatasi usia, Allah tidak dibatasi oleh status sosial, tapi Allah tidak dibatasi oleh gender. Selalu ada keterangan di sana. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Perhatikan, yang dipakai Tuhan hanya dua jenis ini, laki-laki dan perempuan. Tidak atau. Yang di tengah-tengah itu. Allah memakai laki-laki atau perempuan. Tidak ada setengah laki-laki, setengah perempuan. Enggak. Tuhan akan memakai laki-laki dan akan memakai perempuan. Artinya Tuhan tidak dibatasi oleh gender. Lihat juga hamba-hamba. Hamba-hambamu laki-laki dan hamba-hambamu perempuan. Jadi tidak dibatasi gender. Saudara yang lahir sebagai wanita,
syukurilah, sebab sehebat-hebatnya pria tidak bisa melahirkan. Saudara yang pria-pria, bersyukurlah engkau dilahirkan sebagai pria. Sebab engkau menjadi seorang pemimpin paling tidak di keluarga saudara. Jadi gendermu mau pria mau wanita, terimalah. Jangan mengeluh. Tuhan, kenapa saya wanita? Tuhan menghendaki kami wanita kok bukan pria. Tuhan, kenapa saya jadi pria? Ya walaupun saudara pakai rok nggak bisa mengubah saudara. Saudara tetap pria. Syukuri dan terima kasih kepada Tuhan buat kesempatan hidup. Walaupun saudara mau pria mau wanita. Jika diserahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan pakai secara luar biasa. Katakan amin. Percaya saudara? Percaya? Karena Allah ada di sini. Dia dapat lakukan segala perkara. Gereja Tuhan dapat bergerak maju dan membuat perbedaan di dunia ini jika diurapi dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Lihat dalam Kisah Para Rasul dalam Alkitab. Gereja berkembang bukan karena banyak uang. Gereja berkembang karena ada mujizat-mujizat Allah. Orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Melakukan tanda-tanda ajaib. Gereja Tuhan dipakai untuk menyembuhkan orang. Bayangannya saja menyembuhkan orang. Sapu tangan menyembuhkan orang. Tuhan buat secara luar biasa. Gereja berkembang. Katakan amin. Sekarang gereja ingin berkembang. Dengan caranya sendiri. Gunakan strategi ini, strategi itu. Tapi strategi yang benar adalah dia. Seorang anak Tuhan yang dapat bersaksi secara efektif dan maksimal. Kalau dipenuhi oleh Roh Kudus. Musik yang bagus harus ada di gereja betul. Tapi itu pendukung untuk ibadah. Bukan tidak ada musik lalu tidak ada mujizat. No. Zaman dulu gak ada musik tetap ada mujizat. Katakan amin. Kameramen seperti ini. Kamera dengan segala multimedia. Ini pendukung ibadah. Tidak ada pun asal ada Roh Kudus. Itu luar biasa. Tetapi kalau ada itu jauh lebih baik. Jadi jangan mengeluh dengan tek-tek bengek yang hanya pendukung ibadah. Sebab engkau mengeluh di dalam gereja. Kalau Roh Kudus meninggalkan engkau tidak berguna apa-apa. Selama Roh Kudus memimpinmu, mengurapimu, memenuhimu, engkau menjadi orang Kristen yang paling berbahagia. Sebab Allah berarti menyertai engkau. Dan bila Allah menyertai engkau, ada sesuatu terjadi. Bila Allah menyertai engkau, ada mujizat. Bila Allah menyertai engkau, ada berkat. Bila Allah menyertai engkau, ada karya-karya kesembuhan ilahi. Bila Allah menyertai engkau, ada karunia-karunia Allah dinyatakan. Tapi bila tidak ada, apa gunanya lampu kelip-kelip? Apa gunanya LED? Apa gunanya karpet yang bagus kalau Roh Kudus tidak ada? Tidak ada gunanya. Tony Evan berkata, menjalani kehidupan tanpa Roh Kudus itu mustahil. Saya berkata, pendidikanmu memang tinggi, pengetahuanmu memang tinggi, keilmuanmu memang mumpuni, tetapi engkau punya mungkin segala talenta, segudang kekayaan. Bila tanpa Roh Kudus, hidupmu tidak berarti apa-apa. Roh Kudus yang saya maksud bukan kuasa. Roh Kudus yang saya maksud adalah pribadi Allah. Sebab ia adalah pribadi Tritunggal. Roh Kudus yang saya maksud adalah pribadi person yang mengerti tentang perasaan, pikiran, hati Kristus tinggal dalam diri kita. Itulah Roh Kudus. Dan tanpa dia mustahil kita memiliki atau menjalani kehidupan Kristen yang benar. Kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus merupakan rencana Allah bagi umat Allah.
rencana Allah yang istimewa. Pak Pin, mengapa Tony Evan berkata mustahil tanpa Roh Kudus? Begini, lihat Alkitab. Alkitab ini tebal. Ada 66 kitab. Ada 1189 pasal. Ada 23.173 ayat. Tebal. Firman Allah ini bisakah masuk ke dalam otak kita? Dijunjung bisa. Tapi masuk ke otak kita tidak mampu. Siapa yang mengingatkan kita? Alkitab katakan Roh Kudus mengingatkan kita dalam seluruh kebenaran. Baru kita hidup dalam kebenaran. Apakah firman Allah yang begitu banyak perintah ini kita lakukan setiap hari? Kita sempurna melakukannya? Tidak. Kalau bukan Roh Kudus yang memimpin kita, kita tidak bisa berjalan dipimpin dalam seluruh kebenaran Allah. Gak bisa. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku pergi kepada Bapa supaya Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Karena adalah lebih berguna aku pergi kepada Bapa. Kenapa? Karena kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dia memimpin kamu dalam seluruh kebenaran Allah. Dia mengajar kamu, dia mengingatkan kamu akan firman Allah. Jadi jelas kalau tanpa Roh Kudus kekristenan menjadi gagal total. Gak bisa. Itu sebabnya kita harus menjadi orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus. Salah satu contoh, Billy Sunday, pemain bisbol, dipakai Allah secara luar biasa. Dalam KKR selama hidupnya, ia membawa sedikitnya 1 juta orang menerima Yesus. Bersaksi 1 jiwa, 1 orang aja 3 bulan gak bertobat. Ada beberapa yang sudah 38 tahun gak pernah bersaksi. Sampai mati mungkin. Tapi Billy Sunday, dia berkhotbah, dia melayani. Dia buka tenda-tenda, dia khotbah, dia melayani. Selama hidupnya lebih dari 1 juta orang menerima Yesus. Siapa Billy Sunday? Pemain bisbol. Sedang terkenalnya main bisbol. Dia ada yang nginjili, dia percaya Kristus, dia tinggalkan saudara-saudara hobinya itu. Dia tinggalkan kesempatan untuk menjadi pemain bisbol profesional atau menjadi pemain bisbol internasional. Dia bisa saja untuk kebanggaan dirinya, tapi dia tinggalkan, dia melayani Tuhan. Dan diurapi Tuhan, tidak sekolah Alkitab. Bukan dari kalangan orang-orang pintar. Dia pemain bisbol yang rindu dipakai Allah. Bagaimana dengan saudara? Apakah engkau rindu dipakai Allah? Pak, saya pengusaha kecil saja, Pak. Tapi engkau bisa dipakai Allah. Pak, saya tidak terlalu pandai, Pak. Tapi saya menyerahkan hidup saya. Allah bisa memakai saudara. Buktinya siapa? Billy Sunday. Dipakai Allah secara luar biasa. Apa yang menyebabkan Billy Sunday dipakai Tuhan secara luar biasa? Urapan Roh Kudus. Itu yang penting. Ini beberapa contoh. Ada Petrus di sana. Petrus hanya seorang nelayan. Tapi 1 kali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Apa yang menyebabkan Petrus dipakai Allah luar biasa? Jawabannya kuasa Roh Kudus. Asomono, penginjil Afrika, dia buta huruf. Tapi berdoa bagi orang gila. Orang gila sembuh. Sebab kalau berdoa kan nggak pakai harus bisa baca. Berdoa adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Asomono. Dia berdoa bagi orang gila. Orang gila itu sembuh. Dan ternyata orang gila itu adalah keturunan raja. Orang penting di kerajaan. Dan akhirnya singkat cerita, dia menjadi penasehat kerajaan. Asomono. Buta huruf. Saya ingat kesaksian teman saya. Dr. Sadrak Sugiono. Dia doktor teologi. Bagaimana dia mengenal Allah? Hidup keluarganya morat-marit. Sehingga saat dia kecil, dia tinggalkan mamanya. Transmigrasi dengan papanya. Dia ditinggal dengan neneknya.
neneknya orang Kristen, tapi buta huruf. Tidak bisa baca. Sedangkan dia bukan agama Kristen, dia agama seberang. Karena ikut neneknya, dia membantu neneknya untuk baca Alkitab. Karena dia bisa baca. Jadi sebelum lulus SD, dia sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Karena tiap hari, waktu senggang, neneknya berkata, bacain nenek Alkitab. Bacain nenek Alkitab. Lama-lama membuat dia bertobat. Lama-lama dia membuat dia jadi anak Tuhan. Dia memutuskan sekolah Alkitab. Dan sekarang doktor teologi. Cara Allah memang aneh-aneh. Tapi Allah bisa lakukan segala perkara. Jadi jangan heran. Allah bisa lakukan segala perkara. Asobono. Tidak pandai. Tidak pintar. Tapi kalau Roh Kudus turun, orang yang bodoh pun bisa punya hikmat Allah yang luar biasa. Katakan amin. Tapi orang pintar ya, tanpa Tuhan, kayak orang bodoh. Saudara sudah banyak menemukan? Banyaklah. Pintar tapi di penjara. Bodoh kali itu. Karena dia tidak bisa membedakan mana kehendak Allah, mana bukan kehendak Allah. Sampai korupsi pun dia lakukan. Tipu orang dia lakukan. Bunuh orang dia lakukan. Aduh, saudara-saudara. Tidak bisa membedakan mana tangan kiri, tangan kanan. Tidak membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Karena tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Lihat seorang sana, tukang ledeng. Namanya Smith Wigglesworth. Dia membangkitkan 14 orang mati. Tukang ledeng. Waduh, kalau baca kisahnya saudara-saudara, buku tebal segini juga enggak malas bacanya. Setelah dibaca, diulang lagi baca. Smith Wigglesworth. Tukang ledeng. Kasar orangnya, keras orangnya. Dipakai Tuhan luar biasa. 14 orang mati, dia bangkitkan. Apa yang menyebabkan hebat Smith Wigglesworth? Kuasa Roh Kudus. Di El Modi, penginjil yang tidak berpendidikan. Di El Modi, tukang semir. Di El Modi, tukang jahit sepatu. Itu di El Modi. Tapi namanya santer di abad 19. Saudara-saudara di abad 20. Wow, hebat sekali, dia banyak membuat mujizat. Apa yang menyebabkan kunci dia dipakai Allah sedemikian rupa? Kuasa Roh Kudus. Jelas, sederhana kekristenan itu. Bila engkau menyerah pada pimpinan Roh Kudus, engkau akan hebat. Tetapi bila engkau tidak dipimpin Roh Kudus, sehebat apapun kecerdasanmu tidak ada gunanya. Ini rahasia keberhasilan pelayanan Yesus. Ternyata sama, kuasa Roh Kudus. Lihat, di dalam kitab Yesaya yang dibacakan Yesus. Dan di dalam kitab Lukas pasal 4 ini penggenapannya. Yesus berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku. Waktu dia baca kitab Yesaya. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang sengsara. Dia merawat orang-orang yang remuk hatinya. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tawan. Orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat, tuli dapat mendengar. Yang mati dibangkitkan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Luar biasa Yesus dipakai Tuhan. Apa rahasianya? Roh Tuhan Allah ada padaku. Dapatkah engkau berkata yang sama seperti Kristus hari ini? Duduk di sini dan berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku. Coba berani enggak bicara gitu? 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena ia mengurapi aku. Itu kekristenan yang benar. Siapa yang menguasai saudara? Roh Allah, itu yang benar. Saudara dapat bersaksi enggak sama istri saudara? Mama, saya dengar khotbah dari pendeta Apin Militia Kristi, Ma. Itu Roh Tuhan yang menyebabkan seseorang berhasil. Dan Mama, sekarang Papa mau bersaksi sama Mama. Roh Tuhan Allah ada padaku, Ma. Istrinya bilang, "Pret. Kalau Roh Tuhan Allah ada padamu, lu pasti suka berdoa. Bukan suka marah-marah, pukul istri dan istri. Hidupmu pasti benar." Pret. Kenapa kita nggak berani ngomong begini? Karena seringkali sebetulnya cuma bibir. Tapi Yesus tidak demikian. Yesus berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku. Itu benar-benar. Sekarang coba ngomong. Bukan yang tadi ngomongnya, tapi yang sekarang.
Roh Tuhan Allah ada padaku. 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku. Agak kurang tegas saudara. Tadi tegas sekali semangat. Sekarang mikir dulu. Bener gak ya? Saudara coba ketemu adik saudara atau kakak saudara atau tetangga saudara. Saudara ngomong. Tahu gak kalian semua? Roh Tuhan Allah ada padaku. Kalau mereka berkata begini. Lu gak ngomong. Gua tahu. Lu gak ngomong. Gua lihat. Lu gak ngomong. Gua rasakan. Nah itu benar. Roh Allah ada pada dia. Benar tuh. Tapi kalau saudara cuma ngomong begini. Dengar ya. Kumpul semua. Keluarga kumpul semua. Saya mau ngomong nih. Roh Tuhan Allah ada padaku. Itu semua buang muka. Pret. Pret. Bukan pret aja. Pret. Ngutang gak bayar. Penuh Roh Kudus dari mana? Orang tua berbuat baik. Lu gak balas. Ngomel melulu jodar ngelawan orang tua. Lu penuh dengan Roh Kudus. Yeah. Tapi kalau engkau memang penuh dengan Roh Kudus. Tidak bicara pun. Orang akan melihat buahnya. Orang akan melihat buktinya. Orang melihat pelayanannya. Orang melihat karyanya. Orang melihat karakternya. Orang melihat kehidupannya. Pasti. Amin. Yuk kita bagi berdiri maksudnya. Kita berdoa. Biar roh Tuhan Allah ada pada kita. Seperti Kristus juga. Kinararapa kata kapakararapa kata karabarama. Ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Kinararapa kata kararabaraba. Buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Lebih sungguh-sungguh ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembah di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Mari sembah dia. Kira lala mata kabakala bala 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 bala. Penuhi. Hena sakala lala, kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Penuhi kami supaya maksimal Tuhan. Penuhi kami minta. Hamba minta. Penuhi kami. Penuhi
Allah mengalir. Karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia hikmat, karunia marifat mengalir, karunia iman, karunia berbahasa roh, karunia nubuatan, karunia penafsiran bahasa roh, melimpah penuh. Engkau pakai kami dalam segala usia, Engkau pakai kami dalam segala status, Engkau pakai kami dengan segala gender kami Tuhan. Berbicara secara pribadi kepada Tuhan, apa yang kau rindukan Allah pakai dalam hidupmu. Layani Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Engkau akan melihat karya Allah yang besar dalam hidupmu. Asal engkau mau, Allah bisa pakai orang yang sederhana, Allah bisa pakai. Tukang ledeng bisa membangkitkan 14 orang mati. Pemain bisbol bisa membawa jiwa 1 juta orang bagi Kristus. Orang yang sederhana, asomono yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, Tuhan pakai untuk kesembuhan orang-orang gila, orang-orang sakit. Tukang sol sepatu dan penjahit sepatu, Hudson Taylor dipakai Tuhan. D.L. Moody dipakai Tuhan, tidak berpendidikan tinggi. Allah bisa pakai engkau. Siapa dari antara saudara yang rindu dipakai Allah? Engkau angkat tangan, engkau angkat tangan. Saya rindu berdoa bagi yang mengangkat tangan saja. Saudara yang rindu dipakai Tuhan di akhir zaman ini, engkau angkat tangan. Bapa di dalam sorga, limpahkan urapanmu ke atas setiap anak-anakmu yang rindu dipakai oleh engkau. Mereka yang mengangkat tangan, urapan Allah mengalir. Terima urapan Allah mengalir dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, engkau penuh dengan Roh Kudus. Edesat Kemanoria matakanama, dipakai Allah luar biasa. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan saudara. Saudara yang sedang sakit, saudara yang sedang punya problem yang berat, saudara yang sedang butuh mujizat Allah. Rasanya kalau bukan mujizat tidak ada jalan keluar. Engkau angkat tangan dua-dua. Saudara yang butuh kesembuhan, butuh mujizat, atau punya perkara-perkara yang besar rasanya mustahil, tidak mungkin. Tetapi hari ini Yesus hadir. Hambamu berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan, melepaskan urapan Allah turun atas mereka di dalam nama Yesus. Engkau menggenapi setiap kerinduan mereka. Mujizat Allah mengalir, kuasa Allah mengalir. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kami yang hidup. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi kita katakan, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi yang akan selalu membawa kita ke dalam kesempurnaan, yang akan selalu menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama kita katakan, amin.